saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh merenungkan bagian firman Tuhan. Saya akan membawakan renungan dari 1 Samuel pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-22. Saya akan membacanya, saudara sekalian silakan menyimaknya. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22 demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema renungan hari ini, ketidaktaatan. Saudara sekalian, pasti kita pernah sakit dan kita pasti pernah datang ke dokter. Misalkan saja kita sedang sakit radang tenggorokan, kita kemudian pergi ke dokter, kemudian dokter memberikan resep obatnya dan berpesan kepada kita seperti ini. Saudara, ini adalah obat antibiotik, silahkan diminum 2 kali sehari selama 5 hari sampai habis, supaya kuman yang ada di dalam tubuh saudara benar-benar mati. Kemudian kita pulang meminum obat dan selama 2 hari kita sudah baikan. Kemudian kita tidak meminum obat itu lagi. Atau mungkin minum tetapi hanya sesekali saja, tidak seperti apa yang diresepkan oleh dokter tadi. Saudara, kira-kira apa yang terjadi? Tubuh kita tidak sembuh secara total, tetapi kuman yang ada di dalam tubuh kita itu malah menjadi kebal, dan ketika penyakit itu datang lagi bisa menjadi semakin parah. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, di dalam dunia medis ketika kita hanya taat sebagian dari resep dokter, maka itu akan mengakibatkan hal yang fatal. Demikian juga di dalam kehidupan kerohanian kita. Seringkali kita merasa bahwa sudah menjadi orang Kristen yang baik hanya karena kita sudah melakukan beberapa perintah Tuhan. Padahal apa yang Tuhan inginkan adalah ketaatan yang penuh, bukan hanya sebagian saja. Hari ini kita belajar dari kisah Raja Saul yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. Kisah ini menjadi pengingat keras bagi kita semua. Saul pada saat itu diminta Tuhan untuk memusnahkan semua bangsa Amalek. Orangnya maupun hewan harus ditumpas habis tanpa tersisa. Namun Saul merasa sayang dan menyisakan beberapa ternak yang terbaik dengan alasan bahwa ternak yang terbaik itu akan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Saul merasa bahwa tindakannya itu benar. Saul merasa bahwa dia sudah taat 90%. Tetapi 90% ketaatan Saul di mata Tuhan itu tetap tidak taat. 2 hal pelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman Raja Saul. Yang pertama, Tuhan melihat hati, bukan sekedar seremonial. Samuel sebagai seorang nabi dan imam pada saat itu menegur Saul dengan sangat tajam, mengatakan demikian, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Korban sembelihan merupakan bentuk ibadah yang paling tinggi secara ritual pada saat itu, tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan ketaatan Saul. Tuhan menginginkan ketaatan, bukan sekedar ritual ibadah. Saul mencoba menutupi ketidaktaatannya dengan ritual ibadah supaya tidak dipermasalahkan. Terkadang kita pun sama juga demikian. Kita mungkin rajin pelayanan, kita rajin ibadah, kita rajin main musik, memberikan persembahan, perpuluhan, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain kita masih menyimpan kesalahan orang lain, kita masih merasa iri, kita merasa paling benar, dan lain sebagainya. Tuhan menginginkan ketaatan kita. Kata mendengarkan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi yaitu syama, yang artinya bukan hanya mendengarkan suara melalui telinga, tetapi mendengarkan dengan seksama kemudian melakukannya. Itulah yang dimaksud dengan ketaatan. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari pengalaman Raja Saul adalah bahaya ketaatan yang pilih-pilih. Kenapa Saul pada saat itu tidak taat sepenuhnya? Karena Saul merasa takut kepada rakyatnya daripada kepada Tuhan. Ketika Saul bersama dengan rakyat Israel menyerang Amalek, mereka merasa gentar, takut karena Amalek lebih banyak jumlahnya. Sedangkan Israel sedikit, tentaranya gentar
kemudian mereka berpencar kemana-mana. Saul merasa takut ditinggalkan rakyatnya, maka pada saat itulah Saul melanggar perintah Tuhan. Meskipun Samuel yang pada saat itu sebagai seorang imam dan nabi sudah memperingatkan dengan keras di dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-8. Camkanlah bahwa aku akan datang kepadamu dan akan memberikan korban persembahan dan korban keselamatan. Tapi dalam kondisi terdesak dan merasa takut, maka Saul melanggar perintah itu dan memberikan korban persembahan kepada Tuhan yang seharusnya itu adalah tugas seorang imam, yaitu tugasnya Samuel. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketidaktaatan seringkali muncul ketika kita mulai berkompromi dengan standar dunia atau dengan keinginan daging kita. Seringkali kita melakukan ketaatan karena hal itu adalah perintah yang mudah, kemudian kita mengabaikan yang sulit, atau mungkin itu hal yang merugikan diri kita sendiri. Di dalam dunia kerja mungkin kita menjadi orang yang rajin, tepat waktu, melakukan tugas dengan baik. Tapi di sisi lain kita tidak mau mengerjakan tugas jika itu merugikan diri kita. Di dunia pelayanan mungkin kita terlihat sebagai orang yang sangat rajin pelayanan, memberikan persembahan, perpuluhan, tetapi di sisi lain kita tidak taat atas otoritas pimpinan, atau mungkin kita menjadi orang yang egois, atau kita mungkin menjadi orang yang tidak menghargai orang lain dan lain sebagainya. Lalu apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita? Pertama, cek apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Apakah ada area di dalam kehidupan kita mengatakan, ya Tuhan, aku mau taat. Tetapi ternyata ketaatan yang kita lakukan itu adalah standar kita sendiri. Misalnya Tuhan menginginkan kita mengampuni orang lain. Oke, kita mengampuni orang lain, tapi dengan syarat kalau orang yang bersalah itu meminta maaf terlebih dahulu. Nah, saudara sekalian, ini bukan ketaatan yang penuh, bukan ketaatan yang diinginkan oleh Tuhan. Yang kedua, berhenti memberikan alasan. Saul memberikan alasan persembahan untuk menutupi ketidaktaatannya. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk alasan pekerjaan ataupun alasan keluarga dengan melakukan ketidakjujuran atau ketidaktaatan. Ingat, Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang tunduk kepada perintah-Nya. Yang ketiga, prioritas mendengar suara Tuhan. Mari kita bersama-sama memulai setiap hari dengan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang ingin Engkau aku lakukan hari ini? Ketaatan yang sejati dimulai dari telinga yang mau mendengar dan hati yang mau memperhatikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak sedang mencari orang yang sempurna di dalam segala hal, tetapi mencari orang yang mau setia dan taat sepenuhnya. Jangan sampai kita membiarkan ritual lahiriah kita atau keagamaan kita menutupi hati kita yang sebenarnya sedang memberontak kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan berkenan bukan hanya kepada orang yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi berkenan kepada orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Mari kita belajar taat kepada Tuhan di dalam hal sekecil apapun yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tentunya ini bukan suatu hal yang mudah untuk kita lakukan, oleh sebab itu mari kita mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan diri kita sendiri. Salam ketaatan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena firman hari ini mengingatkan kami kembali, menegur kami, di mana seharusnya kami menjadi orang yang taat, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Tuhan tolong mampukan kami, Tuhan tolong kami untuk mengandalkan Engkau, bukan kekuatan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.